Bismillahirrahmanirrahim. Itu barang siapa menghujat Roh Kudus dia tidak akan diampuni. Kau bilang mamanya Yesus nggak ada. Kacau kau Darni. Luga, Roh Kudus itu Elohim menyatakan diri di dalam Roh Kudus. Bukan itu Ibu Yesus, Luga. Gimana sih kau ini, bertobat kau, Luga? Oh, jadi single parent gitu, single parent. Bapaknya ada, mamanya nggak ada. Asik juga nih ajaran single parent ini. Jadi teman-teman, si Darni ini Lu gak ada ngerti-ngerti juga kawal kitab itu. Lu gak ada pertanyaan dari netizen? Kalau bapaknya Tuhan, ibunya Tuhan, anaknya Tuhan, tapi Yesus punya adik, kenapa dia nggak masuk keluarga Tuhan dia, Kak? Adiknya Yesus itu hasil main sama Yusuf. Maria main sama Yusuf, itulah adiknya Yesus. Tapi kalau Yesus total nggak main, langsung dia turun dari surga. Makanya adik-adiknya Yesus itu anaknya Yusuf kandung. Bapak Yusuf, mama Maria, jadilah adiknya Yesus. Tapi kalau Yesus ngeri, Bapak Tuhan, Allah Bapa, mamanya, ngeri kali, Allah Roh Kudus. Tapi menurut netizen, Kak, Yesus juga keluar dari rahim yang sama adiknya, Kak. Kalau masalah rahim itu nggak masalah. Yang jadi permasalahan adalah DNA. DNA-nya Yesus itu DNA Allah Bapa sama DNA A. Kalau si Darni ini DNA Dajjal, yaitu Z, Bel. Beda deh. Nah iya, kalau Yesus DNA-nya DNA-nya Bapa. Kalau adiknya Yesus DNA Yusuf, Bapak Yusuf manusia ciptaan. Kalau Yesus Bapak kandung Allah Bapa, putus, ngeri, pecah. Udahlah, kasihanlah si Darni daripada di sini dia kayak orang blow on. Bang Luga, itu ada yang tanya di bawah tuh Bang Luga. Ngapain pula kau kasihan sama aku, Luga? Kami yang kasihan sama kau, Luga. Iya. Udah sakit jiwa kau, udah sakit jiwa. Masa Rasul kau kasihan nih? Kau aja jemaat. Ada aja Bang Luga, ada yang nanya Bang Luga. Kalau Yesus itu ibunya Roh Kudus, bapaknya Allah Bapa, Roh Kudus dengan Bapa pernah bercerai tidak? Nggak bisa. Karena Allah Bapa itu Maha Kudus, jadi tidak pernah bercerai dari selama-lamanya sampai selama-lamanya akan tetap bersatu. Makanya ada lagunya, ketiga yang esa terpujilah Allah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, diberkati kau Roh Kudus, ketiga yang esa. Itu gak pernah bercerai, makanya kekal selama-lamanya. Tapi kalau si Darni ini meninggal suaminya, nah itu makanya kalau Darni percaya kau sama mamanya, mama kan meninggal suaminya gara-gara memang manusia. Udah habis nafasnya ya mati lah. Gimana nya kau ini? Nah makanya manusia kan nggak kekal, dia pasti akan mati bergiliran kita ini. Jadi sebenarnya begini, kenapa Roh Kudus ini dilarang jadi ibu? Sebenarnya tuh gara-gara si Maria pengen jadi Tuhan, diangkat oleh gereja Katolik. Inilah imbasnya si Darni ini. Kan dulu kan gereja kan kumpul di Katolik, pecahlah jadi Protestan, dari Protestan pecah lagi jadi Advent. Intinya si Maria mau dituhanin. Masa si Maria ciptaan mau jadi Tuhan? Dibikin oleh gereja Katolik. Makanya di akhir zaman Roh Kudus itu adalah ibu, baru kita selamat masuk surga. Luga. Jadi misi dari gereja baru Sinode ini buat apa buat jemaat ini? Coba kasih jelaskan dulu buat penonton itu. Gereja baru. Jadi saya kan mendirikan King of King Church Sinode ya. Berarti selevel setara dengan Sinode seperti Vatikan, HKBP. Tujuannya adalah untuk mereformasi jemaat-jemaat domba-domba Kristus
Saya nanti rencana mau ngerauk seluruh jemaat Katolik, mau saya pindahkan ke gereja saya, gereja King of King. Tujuannya supaya menerima pengajaran yang murni, yang sudah menjanda selama 19 abad. Bayangin, gereja ini sudah menjanda secara rohani ya, janda rohani. Makanya tujuan saya adalah meluruskan, mereformasi menjelang kedatangan Yesus, bahwa seluruh gereja diwajibkan bergabung dengan King of King Church. Nggak ada lagi yang namanya Advent ya, nggak ada lagi yang namanya Katolik, Marolik. Ya, Seperti itu. kenapa Roh Kudus yang Anda anggap ibunya Yesus itu, ibu kandungnya, kenapa dia tidak menolong dia di tiang salib, Kak? Kan yang membangkitkan Yesus di hari ketiga itu kan nyokapnya Yesus, mama kandung yang angkat. Oh, yang bangkitannya mama kandungnya. Yo Oh, baru paham gua. Nah iya, makanya si Darni otak. Aduh, Darni nambal ban aja kerja kau. Lu mah ilmunya ada-ada aja lah, nambah terus tiap hari. Yo namanya juga Yukmat Roh Kudus. Nambal ban tiap hari, nambal ban tiap hari. Iyalah, namanya kerja kau. Emang kau pemalas, nggak ada kerjamu. Kau tambah dulu otak. Kau nggak ada kerjamu. Aku masih mending nambal ban. Anakku sukses, udah siap kuliah, udah kerja. Lalu kau ejek-ejek tambal ban. Dua itu dari situ menghasilkan anak, biar tahu kau. Sebentar. Pria-pria yang tangguh, biar kau tahu itu. Aku ini, sebentar dulu Darni. Aku ini pekerjaanku tuh eporus, paus. Saya ini kelasnya udah paus, eporus. Jadi kerjaanku meluruskan gereja-gereja blow-on supaya diluruskan otaknya selaras dengan Kristus. Itulah tugasku. Jadi bukan pengangguran aku Darni, aku ini oporus, opui kalau kata orang Batak, opu. Jadi hati-hati kalau bicara, bawanya Roh Kudus. Ingat, Luga, kan masih ingat aku dulu pernah kau kau kutuk. Apa makin lama makin mantapnya hidupku. Mana kutuk-kutuk kau itu? Kalau biasanya Nabi kalau mengutuk langsung terjadinya. Mana ada? Kulang kayaknya kutuk-kutuk kau itu. Bukan, karena kau kan kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Jadi Tuhan ini kadang-kadang masih memberikan kesempatan kepada kau untuk bertobat. Udah kau gabung di gereja King of King, kuangkat kau jadi kardinal. Jangan kalau kau gabung di King of King ini semua ku ajak semua nih. Kuangkat jadi uskup. Apa lu kan? Ya. Binal. Kardinal. Oh, kira binal. Kardinal. Jadi aku kan mau mendirikan gereja di Timur Tengah, di Cina, di Dubai, India, Pakistan, Sri Lanka. King of King Church, semua mau kuangkut menjadi jemaat King of King. Nanti jadi kita masih butuh gembala-gembala nih. Rencana tadi kau mau kuangkat, cuma kau lebih milih jadi tukang tambal ban. Wah kali kau. Lebih bagus lah aku Luga dengar. Lebih bagus aku tambal ban, masih setia akan perintah Tuhan, menguduskan hari Sabat dan mengharamkan makanan yang diharamkan. Dan di sepanjang hidupku melakukan kebaikan daripada ngikuti kau aku. Kayak manapun nanti kata Yesus di dalam Matius 7 ayat 23, enyahlah kau Luga, aku tidak mengenal engkau karena engkau tidak melakukan hukum-hukumku, katanya. Mana mau aku sama kau? Bagus tambal ban aku, biarpun aku kere, tapi aku setia kepada hukumnya. Gitu dia. Awak sudah jadi poros, dia masih ditambal. Aduh. Juga katanya kau ini gak mau ngarang buku. Itu kapan beredarnya gak?
Judulnya Silakan ya. kemarin Mau apa? mau Roh Kudus. Tiga pribadi satu keluarga gitu kak ya. Betul. Jadi doktrin saya tuh rumusnya tuh 3 orang, bapak, emak, sama anak. Itu rumusan saya. Kalau rumusan Tertulianus kan 3 pribadi, 3 kesadaran. Nggak tahu apa siapa yang sadar. Nggak jelas ya. Tertulianus ini Siapa yang sadar? 3 kesadaran, 3 hipostasi, kucing lah. Orang nggak ngerti lo ngomongin apa sih Tertulianus. Tapi kalau dibilang ada ayah, ibu, oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi belajar sampaikan nanti, hormati ortumu. Hormatilah ayah dan ibumu Darni. Loak. Kok bilang Yesus single parent, bapaknya ada, mamanya nggak ada? Kurang ajar. Dajjal. Bodoh kali. Nggak ada bapaknya, nggak ada Kan mamanya. aku bilang juga, kenapa Yesus dikatakan anak Allah? Karena firman Elohim itu turun menjadi manusia. Maka Elohim itu menyatakan dirinya kepada Yesus agar pekerjaannya dikerjakan. Gitu Luga. Ketika Apa kau yang kau bilang bilang? Yesus anak Allah, wajar orang nanya siapa mama kandungnya. Itu wajar. Kau bilang mamanya nggak ada. Lah terus bapaknya ini kok bisa punya anak kalau nggak ada mamanya? Aduh, si Darni ini memang ajaran kegelapan memang. Nggak bisa Aku nanti ditolak. ikut gila aku melawan si Luga ini. Ya Kalah lah. udahlah. Yang penting Kalah aja aku lah. pengikut. Suka hati kau lah. Gak mau aku sakit jiwa kayak kau. Oke. Gak mau aku Udah. ajaranmu. Buktinya aku makin glowing, makin keren, ya kan? Makin kaya raya. Jemaat makin nambah terus. Darni, Bu Darni, Luga ini pengikutnya banyak. Coba sebutkan Banyak berapa lah. pengikutnya Luga. Sudah hampir udah masuk di angka 80 juta. Naik terus. Mati Ini kan meja. Bu Darni. kita kan nggak tahu ini orang-orang kan lu lihat ngefans semua sama gue tuh. Coba lu lihat yang di live chat itu. King Bukan of King. ngefans karena gilamu itunya. Tahu iri aja, iri Ngefans aja. karena kau gila. Iya kan Petra? Karena gila sih Mas. Luga ngefans orang. Loh, coba dulu kutanya lah dulu orang muslim ya, si RH sama si Handi. Menurut kalian, lebih masuk akal mana? Yesus punya kedua orang tua daripada Yesus katanya cuma single parent, gak ada mama. Coba lebih masuk akal mana? Coba lah dulu si Handi yang menjawab. Dia punya mama kan? Punya mama. Makanya ada ayat surga itu di bawah telapak kaki ibu. Orang tua itu hormatilah ayahmu, mamamu enggak, jangan. Kenapa selalu perempuan ini dihina-hina? Ini pekerjaan setan ya. Dari dulu juga si Hawa ditipu oleh si Lucifer. Di zaman kerajaan-kerajaan zaman dulu perempuan selalu ditindas, kan makanya ada lagunya tuh. Dahulu. Nggak boleh nyanyi. Iya, jadi Enggak. artinya iya ucok. Jadi Lagi perempuan live itu YouTube. selalu ditiadakan, ya. Makanya itu pekerjaan setan. Enggak ada mama. Coba Darni, ya. Kalau enggak ada mama, siapa yang ngebrojolkan kepala kau ke muka bumi ini? Siapa yang melahirkan kau? Enggak kau hormati yang melahirkan kau. Ya, kalau nggak ada perempuan, kita di muka bumi ini nggak ada. Udin, Butet, kita ini ada karena ada ibu. Yang Bu Darni ya. Karena ada ibu. Masa kau bilang nggak ada ibu? Emang kurang ajar si Darni ini. Nyerah, Bu Darni. Nyerah. Nggak bisa. Kau
Nyerah nggak tambahkan mau, banmu gila. itu. Aku nyerah karena nggak mau gila, itu aja. Aduh, keras Yang kepala Petra kau. bantu dulu Bu Darni, Petra bantu gitu. Yang namanya Petra bantu ayah, gitu, Bu Darni. pasti ada ibu. Masa katanya Tuhan single parent? Benar nggak Tuhan single parent? Jawab dulu kata si Luga itu, Petra. Gak. Berarti Roh Kudus itu jenis kelaminnya apa, gak? Perempuan, Allah Bapa cowok, laki-laki. Juga ada ayat mengatakan, ibumu dan saudara-saudaramu menunggu di luar. Apa kata Yesus? Ibuku dan saudara-saudara, orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mentaati. Berarti Yesus punya ibu kan? Berarti Yesus punya ibu kan? Kalau Yesus punya ibu, siapa ibu kandungnya? Yang membuat Yesus bernafas, siapa? Yang membuat Yesus punya kekuasaan, siapa? Tentulah ketika Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus dari langit seperti burung merpati, dan terdengarlah, inilah anakku, Bapaknya Allah Bapa, Roh Kudus yang burung merpati, itulah ibunya. Lagian Yesus di dalam terjemahan aslinya tidak pernah memanggil Maria itu sebagai ibunya, tetapi panggilnya woman. Makanya gereja mandul, gereja Dajjal, gerejanya Tertulianus, anak Dajjal, bertobat kau, kurang ajar, susah kau diatur. Tahu nih kucing. Lu lihat tumben Luga benar. Coba yang dukung Luga ketik 1. Masuk pendukung gue lebih banyak. Jemaat gue udah hampir tembus hampir. Rencana nih jemaat King of King ini mau Ya, aku 1 polling dulu. miliar. Aku polling dulu yang dukung Luga ketik 1. Jadi menurut Luga di surga itu ada 3 Tuhan, 1 keluarga gitu. Idi lo kadang-kadang kepintaran otak lu dong, mulai ada kemajuan deh. Betul lah. Wih. Si Andi lebih pintar dari tukang tambal ban ini. Jangan mau kalau di Andi diajak kau jadi suamimu, nanti diajaknya kau nambal, jangan mau. Kau harus lurus otakmu, biar kau si Darni ini kan banyakan Juga, nambal sih. yang nonton di channel YouTube saya Anis Rawe Channel itu yang nonton 1000 orang lebih, 927 orang mengetik 1 Kak, mendukung lu. Tuh, gimana Darni? Nangis darah nggak kau? Awas bunuh diri pula kau. Ngapain pula aku bunuh diri? Pak, Itu kan Pak Andi pilihan polling, mereka. polling Darni lagi, yang dukung Darni. Nah, tunggu dulu. Ku kasih dulu Keting penjelasan 1. sama si Luga. Nih ya, di dalam konteks agama Kristen, surga adalah tempat tinggal Elohim. Ya, merupakan bagian dari Tritunggal Maha Kudus bersama Bapa dan Roh Kudus. Yesus memiliki hubungan khusus dengan Bapa di surga, tetapi tidak ada konsep bahwa Maria, ibu Yesus atau Yusuf, ayah angkat Yesus, juga berada di surga sebagai Bapa dan Ibu dalam arti yang sama seperti di bumi. Nah, itu ya, bertaku Luga. Nanti di surga nggak ada lagi Maria itu ibunya, Yusuf itu ayahnya. Tidak. Dia sudah Sekarang kembali ke Sekarang gue asalnya tanya sama kepada kau. siapa? Kau bilang Firman Tritunggal Elohim. Maha. Itu dia. Kau bilang kan Tritunggal Maha Kudus ada Bapa. Roh Kudus itu siapanya Bapa? Siapanya Bapa? Roh Kudus itu rohnya, nafasnya Bapa itu diberikan kepada umat manusia. Betul kau, makanya betul lah Bukan lagunya. istrinya itu, bukan istrinya. Sebentar ya. Apa? Makanya ada lagu Ahmad Dhani ketika dia bertemu belahan jiwanya, dia mengatakan begini. Separuh nafasku. Kena copyright kah? Artinya bahwa Roh Kudus kalau dia adalah nafasnya Bapa, ya tentulah itu istrinya, karena yang bisa menjadi nafas seorang laki-laki itu cuma istrinya, bukan pembantunya. Darni, waduh, butet, lo akal si Darni ini.
Bodohnya kelewatan. Kalau kita saya aja kepada calon istri saya bilang, Dek, kau separuh nafas abang, Dek. Kau tuh napasku, gue bilang gitu. Iya Pak, Dek. Jadilah sesuai dengan kehendak Bapak, katanya. Karena dia adalah calon istriku, dia separuh nafasku. Makanya nafasnya Bapak, istrinya Bapak, nafasnya Luga, Renata Angela, karena dia adalah separuh nafasku. Bodoh kali tukang tambal ban ini, loak, dodong, berdukun gak kerjaan kau. Kalau dibilang nafas, berarti kan istrinya itu dari loak. Makanya kau jangan berguru kepada pendeta kau yang blow on itu. Pindah kau, sinode kau, pindah kau ke King of King. Ku bantu nanti kau kalau kau pindah. Jangan setan aja ikut si Darni ini. Namanya nafas itu kan ya istri lah. Di balik kesuksesan seorang Allah Bapa ada. Lihat statusnya Bang Juma. Allah Roh Kudus. Ya. Ngerti kau dari sini? Paham kau? Jadi menurut Luga nih, sebelum ke sana saya ini dulu. Teman-teman yang menonton, setujukah Anda atau ketik 1 kalau Anda setuju Bu Darni bergabung dengan Luga? Ketik 1 kalau setuju, silakan. Satu semua tuh. Tobat. Mau nambah. Ajaran sesat yang di bawah itu, ajaran sesat. Aduh, ajaran sesat itu. Kecuali ku bilang Roh Kudus bukan Tuhan, nah itu berat, bahaya. Kalau cuma ibu, istrinya bapak itu nggak masalah. Darni, gerejanya aja memang yang udah tolol. Gereja tolol Indonesia namanya. Masa cuma ngomong ibu aja keberatan. Luga tadi kan kau bilang gereja tolol ya. Kau tengok grafiknya Advent ini ya, dengar ini. Tengok ya. Balikkan dulu. Darni. Mana? Kabar ada copyright nggak Bu Darni? Jangan diputar ya. Aku lagi lihat itu. Apa? Enggak. Kalau Mengapa kan? nanti. Katanya tadi kan gerejaku kan gereja apa? Apa tadi bilang si Luga? Gereja apa tadi bilangnya gerejaku? Nggak apa-apa kalau nggak ada musiknya, nggak apa-apa. Nggak ada musik. Kok nggak bisa dibalikkan kameranya? Biasanya bisa. Loh, nggak bisa? Kenapa sih? Oh, udah disulap si Luga ini. Mental si Luga. Kepental juga. Mana kau Luga? Kau lihat mana dia? Kok mati? Ini mana dia? Ada di Kemana bawah, dia? bawah. Ini Luga, grafiknya Ada di gereja bawah, Advent di bawah dunia. dia, mental. Dunia ya. Nih. Memiliki anggota di seluruhnya 23.200.000, dan untuk jumlah gereja ada 102.405 gereja, dan untuk pendeta-pendeta gereja Advent sekarang di seluruhnya berjumlah 22.224 pendeta, dan kemudian gereja Advent sudah memasuki di 212 negara di dunia ini, dan untuk sekolah gereja Advent memiliki 9.827 sekolah, dan untuk rumah sakit gereja Advent telah mendirikan 237 rumah sakit di seluruh dunia. Oke, sekarang kau Luga, apa rumah sakit sekolah yang sudah kau buat? Mana kau Luga? Naik kau. Itu kan Pertanyaannya lalu Bu Darni, pertanyaannya buat apa itu minyak angin? Emang ada yang sakit perut? Aku pakai itu. Aku kan pakai itu. Mana si Luga tadi?
Dia Tapi Bu Darni, apa yang dia itu dia kan- itu si Luga gereja. apa yang dia buat untuk jemaatnya? Adakah sekolahnya? Adakah rumah sakitnya? Coba, itu dunia itu ya, udah dunia itu. Si Iya, tapi Luga kan ada ini gerejanya di petentengan situ, ini, sinode. nengok orang Advent, mentang-mentang di Indonesia dia besar. Kalau dunia, itu tadi kan? Bu Darni, Mana? Bu Darni, itu kan tadi yang ditunjukin itu ada sinode kan? Bukan, itu gereja Advent itu dunia. Pada saat itu kan, pada saat itu lagi pergantian ketua Advent sedunia. Jadi sebelum itu ada selang-selingnya dikasih tahu berapa jumlah umat yang ada di dunia dan berapa gereja, berapa pendeta, berapa sekolahnya dan rumah sakitnya. Itu dia terstruktur, dia jelas pembukuannya. Si Luga tunjukkan kayak gitu, bisa nggak? Adakah kayak gitu dia susunannya gerejanya? Mana dia? Makanya lari dia. Orang nggak ada dia punya gitu. Luga kan nabi Bu Darni, bisa mukjizat, nggak perlu rumah sakit, disembuhin sendiri. Mana pernah rupanya disembuhkannya? Belum tentu bisa disembuhkannya orang. Katanya itu nggak ada saksinya. Apain kita nipu-nipu? Tapi Bu Darni ada ketertarikan nggak? Ada perasaan suka nggak? Sama Kalau siapa? Lihat-lihat sama Luga. Sama si enggak lah, enggak. Aku udah alergi nih laki-laki. Alergi aku nih, ganteng aja, yang ganteng aja aku alergi. Apalagi yang kayak gitu. Maaf ya, maaf. Lagian awak kan udah tua, ngapain Ganteng pula sih lagi Luga itu. udahlah, biarlah sama perempuan yang lain dia. Tapi kasihanlah perempuan yang mendapatkan dia, yang kayak gitu gilanya. Ada sengeknya. Bisa pula dia bilang Yesus punya ayah dan ibu di surga, sementara Yesus itu firman Elohim yang turunnya ke bumi. Harusnya Elohim itu yang turun ke bumi, tapi karena dia nggak turun, nggak mampu manusia untuk menatap Elohim itu, maka dia menurunkan firmannya, dirinya, yaitu Yesus datang sebagai manusia. Jadi di surga sekarang Yesus nggak ada, bapaknya di surga nggak ada lagi. Dia kembali kepada tahtanya. Jadi makanya heran aku, Bang Luga dari mana dia tahu ayat itu? Ayat 1 pun nggak ada menentukan di Alkitab mulai Kejadian sampai Wahyu, nggak ada. Penuntunnya nggak ada. GBI pun Tapi nggak kan ada narasi percaya logika seperti itu. Kenapa? Tapi kan narasi logika tuh ya masuk logika juga. Kalau Iya, bilang ada bapaknya pasti ada anak. Karena pintar dia menerangkannya, jadi kalian percayalah. Tanya lagi GBI itu, pendeta-pendeta GBI, nggak akan setuju dengan si Luga. Ntar dulu benar nih. Di sini nggak ada yang bilang percaya dan nggak percaya. Yang jelas siapapun Luga, Bu Darni, siapapun itu, kami Muslim ya nggak mungkin percayalah argumentasi Anda itu, gitu loh. Mau Luga maupun Anda itu ya nggak sesuai dengan iman Islam. Itu ya, jadi perlu ditempatkan Muslim di sini bersikap bahwa ya tidak sesuai dengan konsep ketuhanan Anda, baik Luga maupun Anda dan Kristen pada umumnya, dengan konsep ketuhanan Islam. Jadi di sini nggak ada yang namanya pro dan setuju dan tidak setuju di sini, gitu kira-kira ya. Kasih lanjut. Untuk Kristen, kalau Islam udah pasti nggak beda lah, udah beda lah kalian. Masuk ke Kristen, Iya. pendeta-pendeta Kristen, nggak akan ada yang di barisan si Luga mengatakan Yesus punya ibu dan bapak, yaitu bapak itu bapaknya, Elohim itu bapaknya, Roh Kudus itu ibunya. Coba beriskan di depannya pendeta-pendeta seluruh bumi ini, nggak akan ada yang setuju itu. Bukan kalian, kalau Islam udah jauh beda lah kita udah beda kelas. Tapi banyak pengikutnya Bu Darni. Kalah pengikutnya Bu Darni. Ini kan kayak Pak Suki ini kan Banyak bukan pendeta. pengikutnya Bu Darni. Pak Suki ini kan pendeta kan? Iya. Udah, tanya Bapak itu. Iya Pak. Iya kan Pak Suki? Pak Suki aja minta Silakan, ampun, Pak. Bu Darni. Yesus ciptaan katanya Pak Suki. Bukan pencipta. Silakan Pak Suki. Betul. Kalau Sampai Pak Suki kulira juga nih. Kulira juga Nah, ini mengatakan lebih Yesus ciptaan. Pak Suki berarti sama juga lah kalau gitu. Pusing aku nengok kalian.
Begini, Pusing aku Bunda dengerin ini. Darni ya. Entah apa yang kalian pelajari, Bunda betul. Darni. Jadi Bapak itu mau menciptakan manusia kan menurut gambar dan rupanya. Tetapi di dalam diri Adam itu tidak tercapai. Maka dia ciptakan lagi manusia kedua, Yesus. Nah, Yesus mencapainya. Nah, karena Yesus mencapainya, maka dia dijadikan teladan atau juru selamat bagi kita yang terlahir dari manusia pertama yang tidak segambar serupa dengan Allah. Nah, makanya kalau kita segambar dan serupa dengan Yesus atau sepikiran, sejiwa dengan Yesus, maka kita kembali tercipta menjadi anak-anak Allah. Tujuannya itu. Jadi sama seperti gini, Bunda Darni mau melahirkan anak, nanti mau diwariskan perusahaan gitu. Sebelum diwariskan, dikuliahkanlah supaya punya pengetahuan untuk memimpin. Tetapi anak pertama ini gagal, kuliahnya dia main-main. Lahirkan anak kedua, tercapai dalam diri anak kedua, diserahkanlah itu warisannya. Begitu gambarannya antara Adam pertama dan Adam yang akhir. Seperti ini sebenarnya. Maka Yesus manggil dia itu Bapa, Yesus anak. Nah, kita kan juga anak. Lukas 3 ayat 38 bahwa Adam itu anak Allah. Cuman anak Allah yang melanggar. Sedangkan Yesus anak Allah yang taat dan setia. Nah, karena dia satu-satu yang hidup di hadapan Bapa, ya karena segambar, dia dijadikan juru selamat. Begitu. Oh, Pak Jadi- Sugi berarti bukan Tritunggal lah ya? Enggak lah ya? Bukan. Apa itu namanya? Saya Kalau di Alkitab orang ya Bapak? ikut Yesus saja. Iya, entah oneness apa konsepnya di tempat Bapak apa? Monotheism dia. Tapi ya jadinya monoteisme, ikut Yesus ya. Kan Yesus mengatakan, ya kan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi juru selamat yang sejati itu Bapa. Yesus mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, lalu diutus anaknya. Yudas 1 ayat 25, Allah yang Esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus. Jadi Allah menyelamatkan kita, jalannya mengutus anak, karena memang tujuannya supaya kita menjadi anak. Contohnya nggak ada, ya harus ada anak manusia yang benar di hadapan Bapa, bukan Tuhan. Gambar rupa Allah itu artinya kita sepikiran dengan Bapa. Anak itu demikian. Kalau kita terlahir dari orang tua kita harus memiliki gen dari Bapa kita supaya kita sepikiran atau memiliki sifat-sifat atau karakter yang sama. Itulah anak. Nah, tercipta dalam diri Yesus. Nah, sekarang kita bagaimana memiliki sifat karakter Yesus ini yang adalah sifat karakter Bapa. Maka Yesus mengatakan, Filipus, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Karena tercipta di dalam diri Yesus. Nah, di dalam 2 Korintus 5:17, siapa di dalam Yesus Kristus menjadi ciptaan yang baru. Yesus mengatakan kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali, diformat ulang jiwa pikiran kita ini dengan kebenaran firman yang dari atas. Jadi kalau kita menerima firman Bapa, itu sama seperti Yesus, berasal dari atas, bukan dari bawah. Yesus mengatakannya kan di dalam Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi Yesus itu manusia Iya, sejati, Pak Sugi. sempurna, Kalau Yesus gitu. manusia biasa, apa bisa manusia biasa berkata seperti ini, Pak Sugi? Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. 1. 2. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Ya, ini tadi, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. 3.
Apalagi? Oh. Lalu dikatakan lagi di dalam Yohanes 9 ayat 39. Kata Yesus, "Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi." Kalau Yesus manusia biasa, sama seperti kita, mana mungkin dia bisa mengerjakan ini yang tiga ini tadi? Itu kan pekerjaan ilahi itu. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Dia kebangkitan, maksudnya dia kelak yang akan membangkitkan orang di akhir zaman. Ada ayatnya, Yohanes 6 ayat 40. Masa seorang manusia bisa berkata seperti itu? Gitu loh Pak Sugi. Ya, itu kan di kehendak Bapa. Mengatakan kan bahwa Yesus ini adalah di kisah 2 yang dalam ayat 22 kan begini, "Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu." Jadi semua kuasa yang Yesus dapat lakukan itu pemberian dari Allah, karena Dia anak tunggal, ya diserahkan kepada Dia. Nah, tujuannya supaya kita bisa melihat Allah itu melalui halo, ya itu Pak. Bunda Darni. Jadi kalau Bunda mengerti arti kata anak aja, itu sudah jelas. Yesus mengatakan seorang anak itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia harus melihat Bapa, mendengarkan Bapa. Itu anak. Kalau anak melakukan kehendaknya sendiri, ya bukan anak Bapa, anak orang lain. Nah, makanya ini tuh, Pak. Ntar dulu, nggak ngelantur kemana-mana. Saya tanya kalian Anda berdua, saya mesti yang nanya nih. Apakah pendapatnya sama, jawabannya sama apa enggak? Menurut Anda berdua nih, Yesus itu selama di muka bumi ini, dia itu Tuhan apa utusan? Tuhan, namanya Baik, makasih. utusan, membawa pesan, pekerjaan, perintah dari yang mengutus. Maka mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah seorang utusan. Begitu. Baik, Pak Sugi, ke Ibu Darni lagi. Silakan Bu Darni, pertanyaan sama. Oke, baik, aku jawab ya. Aku agak panjang jawabannya. Yesus adalah firman Elohim yang menjadi manusia. Dikatakan juga dia utusan. Dikatakan juga dia nabi. Dikatakan juga dia juru selamat. Dikatakan juga dia di dalam Lukas 2 ayat 11, Yesus adalah Tuhan. Malaikat yang mengatakan, nah itu. Datang sebagai manusia. Maka dikatakan di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia penyesat. Makanya Tritunggal mengimani Yesus datang sebagai manusia. Nah itu dia. Bu Darni ini Yesus juga utusan, dia juga Tuhan, dia juga Nabi. Itu Ya. Bu Darni ya. Iya, gelarnya banyak. Gelarnya banyak. Silakan Pak Sugi ditanggapi. Pak Allah Sugi. perkasa juga. Ditanggapi Pak Sugi, ditanggapi. Ya, selain itu sebetulnya Yesus bukan Tuhan. Yang lainnya itu benar. Jadi dia diutus ya sebagai nabi, sebagai raja, sebagai imam, sebagai juru selamat, sebagai guru, sebagai rabi. Tapi yang jelas dia menjadi guru karena dia mau mendidik kita supaya muridnya ini setelah lulus sama dengan gurunya, yaitu makanya serupa segambar dengan dia, supaya murid-muridnya ini menjadi saudaranya, diajar. Nah, kita harus mendengar ajaran Yesus. Dan ajarannya itu berasal daripada Bapa. Ada perintahnya. Nah, yang paling pokok perintahnya di sini Yohanes 15 ayat 9-10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yesus menuruti perintah Bapaknya.
supaya tinggal di dalam kasih Bapa. Nah, waktu dia diutus di dalam dunia, kita bisa melihat Bapa, karena Bapa adalah kasih. Nah, waktu Yesus mengasihi kita, kita bisa melihat kasih Bapa itu di dalam diri Yesus. Nah, gitu Bunda Daruni. Jadi bukannya Tuhan. Jadi kalau saya baca di dalam Maleaki ya, Maleaki 3 ayat 1 kan begini dia bilang, Tuhan, lihat aku mengutus utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tetapi fakta yang ada, dia mengutus anaknya. Nah, anaknya itu seolah-olah Bapa itu datang ke dalam dunia, tetapi melalui anak. Nah, anak mengatakan, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Segala sesuatunya berasal dari Bapa. Nah, itulah Bapa datang ke dalam dunia. Nah, arti firman menjadi manusia itu sama dengan kita. Kalau kita juga menerima firman Bapa, kita menjadi firman yang menjadi manusia. Sebab di dalam 1 Petrus 1. Jadi kesimpulannya ya Pak Suki. Pak Suki, kesimpulannya Yesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan gitu ya? Bukan Tuhan. Dia seperti kita. Baik. Itu kesimpulannya Bu Darni. Kesimpulan Bu Darni apa mengenai pertanyaan ini? Oke, terima kasih Bu Darni kesimpulannya. Mumpung Anda nggak ngomong, saya udah paham.